Saudara Ketua MK Soehartoyo menjadwalkan 4 menteri dipanggil di sidang sengketa Pilpres 2024 hari Jumat. Soehartoyo bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon, tapi kesepakatan para hakim MK. Di mana keempat menteri itu adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Paslon Anies Muhaimin menyiapkan 11 saksi dan 7 ahli, sementara Paslon Ganjar Mahfud menyiapkan 10 saksi dan 9 ahli di sidang sengketa Pilpres 2024. Lalu sejauh mana keterangan keempat Menteri Jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar-besaran di masa Pilpres hingga memunculkan dugaan politisasi bansos? Kita akan ulas selengkapnya setelah informasi ini. Presiden Joko Widodo memastikan keempat menterinya akan bersaksi di sidang sengketa Pilpres Jumat mendatang. Jokowi menegaskan para menteri yang akan bersaksi nantinya akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan tugasnya. Namun, Jokowi enggan berkomentar soal tudingan politisasi bansos yang dilakukannya demi memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Jokowi kembali menegaskan dirinya tak ingin mengomentari yang berkaitan dengan persidangan di MK. Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Ada arahan nggak Pak? Para peserta. Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Sebelumnya, Ketua MK Soehartoyo memanggil 4 orang menteri untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Soehartoyo bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon, namun kesepakatan para hakim. Soehartoyo menambahkan pemanggilan keempat menteri itu karena membutuhkan keterangannya, di mana keempat menteri itu adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2. Terkait kesaksian di sidang sengketa Pilpres, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku telah menerima undangan dari MK. Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku siap jika pertanyaannya akan mengarah pada mekanisme penyaluran bansos. Ya, insya Allah saya hadir. Undangan sudah saya terima tadi malam. Ya, tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah. Tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara mengenai bansos, bicara dengan perlinsos, dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja. Hal serupa juga diungkap Menteri Sosial Tri Risma Harini mengaku siap bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Namun, politisi PDI Perjuangan ini mengaku belum mendapat undangan dari MK untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres Jumat mendatang. Belum saya terima, ya nanti kalau terima ya saya datang. MK secara resmi telah mengirimkan surat pemanggilan kepada 4 menteri hadir di sidang sengketa Pilpres. MK menyebut keterangan keempat menteri ini untuk didalami sebagaimana dalil para pemohon, bukti yang diajukan, hingga jawaban pihak terkait. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, 4 Menteri Jokowi sudah menyatakan siap memenuhi undangan Hakim MK untuk memberikan keterangan terkait aturan dan prosedur penyaluran bansos di masing-masing kementerian ketika masa tahapan Pilpres berlangsung. Lalu sejauh mana keterangan keempat Menteri Jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar-besaran di masa Pilpres hingga kebijakan ini memunculkan dugaan politisasi bansos. Kita bahas selengkapnya bersama tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko dan pakar hukum tata negara Susi Dwi Haryanti. Selamat malam Bu Susi, Mas Joko. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya belum mendengar suara Bu Susi. Bu Susi bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak. Baik, Bu Susi, jadi kesepakatan Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya memanggil 4 menteri. Hakim MK menyatakan ini bukan mengabulkan permintaan termohon, tapi ini adalah kesepakatan hakim. Apakah Anda melihat kesepakatan hakim untuk memanggil 4 menteri ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya berkutat pada angka perolehan suara Pilpres, tapi lebih dari itu? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat pada praktek-praktek sebagaimana sudah diperlihatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilpres yang lalu, memang pemanggilan 4 menteri ini bagi saya sebetulnya bukan merupakan sebuah terobosan, tetapi ini kan sebagai salah satu alat bukti. Jadi keterangan untuk mengelaborasi, untuk mendalami apa-apa yang sudah disampaikan oleh para pihak gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya itu suatu hal yang biasa. Ini menjadi luar biasa hari ini karena kita mengetahui bahwa sengketa Pilpres 2024 ini adalah sengketa yang kompleks sifatnya dibandingkan dengan sengketa-sengketa Pilpres yang sebelumnya. Mengapa dia kompleks? Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa putra dari incumbent itu ikut serta di dalam kontestasi. Tentu ini akan menimbulkan dugaan-dugaan bahwa pemilihan umum tidak berlangsung secara adil. Dan ini yang kemudian disampaikan juga di dalam dalil yang sudah disampaikan oleh para pemohon. Dengan demikian kehadiran dari 4 menteri ini menurut saya Mahkamah Konstitusi memberikan harapan baru. Jadi memberikan harapan baru kepada bukan saja kepada para pemohon tetapi juga kepada para masyarakat yang dengan seksama melihat jadi bagaimana proses pemeriksaan Pilpres ini dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana dari cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi itu harus menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bukan hanya semata-mata menegakkan hukum, apalagi di sini kalau hanya dipandang sebagai hukum tertulis, tetapi juga harus menegakkan keadilan. Jadi pemanggilan 4 menteri ini mudah-mudahan memberikan harapan baru bahwa Mahkamah Konstitusi memang secara bersungguh-sungguh akan menjalankan fungsi-fungsinya. Baik, Mas Joko, jadi ada apa arahan dari Presiden Jokowi kepada 4 menteri nanti ketika akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi? Iya, yang pertama tentu kami menghormati ya Mbak apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi itu bisa mendapatkan mendapatkan informasi yang terintegrasi, informasi yang jelas sehingga bisa paham duduk permasalahan terkait permasalahan terutama mengenai bansos ini. Dan kesempatan ini tentu menjadi kesempatan yang berharga bagi kami di pemerintahan Presiden Jokowi untuk bisa menjelaskan juga kepada publik sehingga semua framing kemudian asumsi stigma yang selama ini selalu disampaikan berulang kali narasi-narasi yang mendiskreditkan pemerintah itu bisa dijawab dan bisa dijelaskan dengan lebih clear pada persidangan Mahkamah Konstitusi besok begitu. Kalau terkait arahan dari Bapak Presiden, ya Bapak Presiden nggak memberikan arahan apapun begitu. Monggo silakan seperti yang disampaikan tadi, menghormati, silakan hadir dan justru ya ini menjadi kesempatan dan momentum kita untuk pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan dan masyarakat tahu begitu. Oke, Bu Susi, ini kan yang dipanggil adalah pembantu presiden. Sementara yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi adalah Presiden Jokowi dengan kebijakan bansosnya. Ketika pembantu presiden dimintai keterangan di Mahkamah Konstitusi, akankah bisa menjelaskan secara detail, sejelas-jelasnya, secara signifikan keterangan terkait dengan
jor-joran bansos pada saat masa Pilpres yang akhirnya memunculkan dugaan politisasi bansos. Apakah akan mendapatkan penjelasan yang sangat signifikan dari mereka, para pembantu presiden ini? Saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat mendapatkan informasi yang signifikan. Mengapa? Karena saya berangkat meskipun menteri-menteri itu adalah pembantu presiden, tetapi menteri-menteri itu adalah menteri-menteri negara. Dan kepada mereka loyalitasnya seharusnya bukan kepada presiden, tetapi loyalitasnya itu adalah kepada negara. Dan mereka ditunjuk sebagai menteri itu seharusnya atas dasar profesional. Oleh karena itu meskipun menteri-menteri itu adalah pembantu presiden, tapi pada dasarnya mereka adalah pejabat negara dan pejabat negara itu meletakkan loyalitas tertingginya kepada negara, bukan kepada seorang presiden. Dan ketika bicara mengenai negara, maka ada berbagai hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan. Misalkan seperti bansos, gitu ya. Jadi semuanya itu diletakkan di dalam Mbak konteks Cindy. negara, kepentingan rakyat, gitu. Baik, silakan Mas Joko. Iya, Mbak Cindy. Yang pertama saya ingin mengkoreksi gitu, Mbak. Saya ingin menyanggah selalu stigma yang digunakan tentang jor-joran bansos di era Pilpres. Saya punya datanya begitu, Mbak. Bagaimana realisasi perlindungan sosial ini sampai akhir bulan Februari dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Angkanya kisarannya sama, kurang lebih misalnya 2020 itu angkanya 42,9 triliun, kemudian di 2022 48,9 triliun, lalu di 2024 kemarin itu yang orang selalu mengatakan jor-joran bansos, perlinsos ya Mbak, yang saya sebut adalah perlinsosnya itu 37,9 triliun. Lebih kecil dari periode waktu-waktu sebelumnya. Sementara dalam parameter dalam anggaran perlinsos itu ada 4 Mbak kurang lebih yang bisa kami sampaikan di dalam perlinsos. Itu ada anggaran bansos, kemudian ada anggaran untuk pendidikan, ada anggaran kesehatan, ada anggaran subsidi energi, di mana subsidi energi ini digunakan untuk mensubsidi listrik, mensubsidi LPG dan mensubsidi BBM begitu. Nah, subsidi-subsidi inilah sebenarnya perlinsos inilah yang harus kita letakkan dan masyarakat bisa mengerti bahwa bisa memahami bahwa nggak ada itu istilah jor-joran bansos. Semua berjalan seperti dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Istilah jor-joran atau apapun itu kan framing, tergantung siapa yang memiliki kepentingan untuk menggunakan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai keuntungan oleh paslon-paslon tertentu begitu. Baik, karena kan kita juga pernah mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini ketika di DPR dipertanyakan soal mengapa jumlah bansos di tahun 2024 sangat tinggi. Disebutkan oleh Risma bahwa di Kementerian Sosial sudah ada pos-posnya atau bansos yang tercatat. Tapi kemudian Risma menyatakan yang ada di Kementerian Sosial sekitar 70 triliun. Sisanya Risma mengaku tidak tahu. Apa yang bisa dijawab dari Istana soal ini? Yang disampaikan Bu Risma betul, karena anggaran perlinsos itu jumlahnya 486,1 triliun. Di dalamnya ada 4 komponen. Di tempatnya Bu Risma di Kementerian Sosial itu 75,6 triliun yang tadi disampaikan Bu Risma, 70 triliun sekian. Lalu ada anggaran yang dihandle oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar, yang dialokasikan untuk program Indonesia Pintar. Kemudian ada juga yang di Kemenkes yang digunakan untuk PBI JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Dan jangan lupa Mbak, yang paling besar dari perlinsos itu dari 486 triliun itu ada 330 triliun itulah yang digunakan untuk subsidi barang langsung, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian subsidi gas, subsidi BBM ya subsidi untuk kalau Mbak Cindy ataupun teman-teman yang lain atau pemirsa menggunakan Pertalite yang kita pakai itu disubsidi oleh negara. Begitu Mbak. Oke, baik. Ini mungkin juga akan ditanyakan oleh Hakim MK ketika memanggil 4 menteri nanti. Dan Bu Susi, apa yang Anda harapkan dari keterangan-keterangan yang diberikan dari 4 menteri? Ada Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menko PMK, Menko Perekonomian. Apa yang Anda harapkan dari keterangan mereka dan Hakim MK menggali dari 4 menteri ini? Baik. Apa keterangan yang dibutuhkan, yaitu pasti hakimlah yang akan mengetahui keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan. Nah, persoalannya di sini adalah ketika menteri-menteri itu menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui, ada kebijakan-kebijakan. Jadi
menyampaikan itu seperti data yang tadi sudah disampaikan, silahkan saja disampaikan. Hakimlah yang nanti akan mengelaborasi untuk memberikan apakah yang disampaikan gitu ya oleh para pemohon itu memang bisa terbukti. Namun terlebih dari itu saya mengharapkan jika ada keterangan yang berbeda antara satu menteri dengan menteri yang lain, maka disitulah letak dari hakim. Bagaimana hakim itu akan menilai sebuah keterangan? Saya berharap ketika hakim memberikan atau menilai sebuah keterangan, maka itu diletakkan pada hal yang prinsip yang lebih tinggi, yaitu pada apa? Pada asas pemilihan umum. Karena apa? Karena kita bicara mengenai asas-asas pemilihan umum itu kan, apakah betul pemilihan umum itu berjalan dengan adil? Apakah betul pemilihan umum itu berjalan dengan bebas, kemudian rahasia, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa menteri-menteri itu meletakkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Karena apa? Karena semua uang yang digunakan itu adalah uang rakyat pada dasarnya. Itu berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu harus ada transparansi. Dan di dalam sebuah negara demokrasi tidak ada satupun jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sesen pun uang yang digunakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para penguasa. Karena pada dasarnya itu adalah uang rakyat. Dan di sini rakyat mempertanyakan, apakah betul uang kami itu dipergunakan bukan hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga sesuai dengan asas-asas, prinsip-prinsip etika dan moralitas. Baik, dari pemanggilan 4 menteri ini, Bu Susi, apa dampaknya bagi legitimasi hasil pemilu presiden 2024 ini? Ya, saya berharap bahwa dengan pemanggilan 4 menteri ini dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai the guardian of the Constitution. Dia harus bertindak sebagai apolitical adjudicator. Kemudian dia juga harus bertindak sebagai sebuah forum di mana berbagai prinsip itu didiskusikan, kemudian dinilai oleh hakim-hakim konstitusi yang kemudian akan menghasilkan apa yang disebut sebagai culture of justification. Tetapi jangan lupa bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah semacam institusional interlokutor. Hakim-hakim konstitusi itu harus berani untuk men-challenge berbagai bukti yang sudah disampaikan baik oleh pemohon, kemudian juga keterangan yang disampaikan termasuk oleh 4 menteri. Jadi hakim konstitusi harus berani men-challenge nanti. Karena apa? Karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu diharapkan untuk bisa mewujudkan apa yang disebut sebagai demokrasi konstitusional, yaitu sebuah demokrasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan asas-asas Undang-Undang Dasar, termasuk di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya sangat berharap bahwa hakim konstitusi itu mampu menemukan apa yang disebut sebagai the distinguished factor, faktor-faktor yang secara nyata berbeda dengan sengketa-sengketa pilpres sebelumnya. Begitu hakim konstitusi mampu membuktikan bahwa ada distinguished factor yang sangat memengaruhi hasil pemilihan umum atau pilpres, maka saya sangat berharap bahwa hakim itu dapat memberikan putusan yang terbaik, yaitu putusan apa? Putusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan. Dan apakah dampaknya dengan pemanggilan 4 menteri ini dengan permohonan dari baik pasangan 01 maupun pasangan 03 yang selalu mengungkit soal bansos disebut-sebut sebagai sumber dari kecurangan pemilu 2024 ini, Bu Susi? Ya, saya berharap bahwa dengan kedatangan 4 menteri ini, maka akan ada penyampaian informasi yang secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan angka-angka semata, tetapi bagaimana angka-angka itu digunakan dan dilihat dengan helikopter view, yaitu apakah diberikan pada saat yang tepat, apakah memang tadi jika memang ada dugaan bahwa itu dipercepat, maka menteri-menteri itu harus mampu untuk memberikan keterangan apa yang disampaikan oleh para pemohon itu, dan itu akan sangat tergantung kepada hak. Mungkin ini singkat atau simpelnya pemikiran dari masyarakat, dengan pemanggilan menteri ini bisakah membatalkan hasil pemilu? Singkat saja Bu Susi sebelum saya ke Mas Joko.
kita akan lihat bagaimana nanti hasil elaborasi pendalaman dari situ, karena saya tidak dapat memastikan gitu ya. Kalau misalkan memang itu yang tadi saya katakan, apabila distinguish faktor itu ditemukan oleh hakim konstitusi, maka putusannya itu bisa saja putusan yang berbeda dengan sengketa-sengketa pilpres yang lainnya. Jadi sangat penting bagi hakim untuk menemukan faktor-faktor pembeda yang sangat nyata di dalam sengketa pilpres 2024 dibandingkan dengan pilpres yang Bersih. Baik, silakan Mas Joko. Saya juga ingin bertanya Mas Joko soal bagaimana nanti Presiden menghadapi ketika 4 menterinya akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin tadi kan justru malah itu memperjelaskan, Mbak, bahwa tidak ada hal yang ditutupi. Pak Presiden juga tidak memberikan arahan apapun kepada para menteri-menteri yang dipanggil dan mempersilahkan. Karena dengan begitu kami pun yang di pemerintah ini senang dengan dipanggilnya di MK, para keempat menteri ini bisa menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya dan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial. Jadi kita bukan hanya bicara tentang bansos, Mbak, tapi tentang perlindungan sosial itu digelontorkan. Perlindungan sosial itu diberikan kepada masyarakat. Sehingga tadi seperti apa yang selama ini ada di benak beberapa pihak begitu tentang narasi, framing, stigma kepada pemerintahan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir yang seolah-olah melakukan jor-joran bansos, itu bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas sehingga lebih jernih melihatnya, lebih fair melihatnya, karena kita harus juga adil dalam berpikir dan juga adil dalam bertindak begitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga bansos yang kemarin diturunkan oleh pemerintah itu adalah bansos yang memang kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif yang sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya, dan keputusan RKP-nya juga sudah diputuskan jauh sebelum adanya event dinamika pilpres pada hari ini. Sehingga itulah yang kami harapkan. Tentu kami akan menyambut sekali apa yang terjadi, dan besok mari kita simak bersama di hari Jumat penjelasan dari para menteri, sehingga kalaupun memang tadi kata Bu Susi ada perbedaan-perbedaan para menteri, mungkin itu bisa diperdalam, ya silakan saja, monggo saja bagi kami. Tapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para menteri selama itu berdasarkan fakta, selama itu berdasarkan dengan program-program yang memang sudah disusun dan direncanakan, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang perlu dimanipulasi. Dibuka aja seterang-terangnya gitu. Hari Jumat kita akan lihat di sidang sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih tenaga ahli utama KSP Mas Yoris Joko dan pakar hukum tata negara Bu Susi Dwi Haryanti sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Saudara.